Selamat pagi, para sobat cendekia sekalian. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah eksperimen, sebuah eksperimen investasi pada sebuah reksadana dengan jumlah 10.000 per hari dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi saya membuat video eksperimen seperti ini? Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk memotivasi orang-orang yang menonton video ini bahwa yang namanya berinvestasi di pasar modal itu tidak membutuhkan dana yang besar. Cukup dengan Rp10.000 dan itu setara dengan sekitar 3 sampai 4 bungkus Indomie per harinya atau mungkin sekitar 5 sampai 6 bungkus, bukan bungkus ya, batang ya, 5 sampai 6 batang rokok ya setiap harinya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa yang namanya berinvestasi pada reksadana, terutama pada eksperimen ini adalah reksadana indeks. Itu tidak membutuhkan keterampilan khusus apapun, dan kalau memang harus menganalisa, kita juga tidak membutuhkan analisa yang sangat rumit. Alasannya kenapa? Karena reksadana indeks itu sudah dipilihkan konstituennya oleh beberapa lembaga yang memiliki tujuan spesifik atas terbentuknya indeks tersebut. Nah, pada eksperimen ini saya mengkhususkan pembelian saya itu pada sebuah produk reksadana indeks yang bernama BNP Paribas Srikahati. Nah, kenapa kok saya memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana indeks tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu reksadana indeks Srikahati. Dimulai dari konstituen yang membentuknya, yaitu Yayasan Kehati. Baik, di layar ini saya sudah browsing ke website dari Yayasan Kehati, yaitu kehati.or.id, di mana di sini Yayasan Kehati itu telah menerbitkan indeks hijau bernama Indeks Saham Sustainable and Responsible Investment. Jadi kata SRI di sini itu dari kata Sustainable and Responsible Investment. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan ini diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009. Jadi sebenarnya indeks ini sudah lama. Kalau dibandingkan saya pertama kali ada di pasar modal itu September 2009. Jadi tidak jauh-jauh dari bulan tempat di mana saya pertama kali masuk ke pasar modal, terutama pasar saham. Nah, jadi ini tuh indeks apa sih? Jadi indeks ini tuh sebenarnya itu menerapkan prinsip SRI tadi serta prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan itu juga harus diperhatikan di indeks ini. Kemudian prinsip sosial dan tata kelola atau kita sekarang menyebutnya sebagai ESG, Environmental, Social and Good Governance. Sehingga pada dasarnya konstituen-konstituen yang ada di indeks Rigat ini adalah konstituen yang sudah melewati proses seleksi, di mana dia GCG-nya bagus, good corporate governance-nya bagus, dia juga peduli pada lingkungan dan peduli pada masyarakat dengan berbagai macam program bisnisnya, sehingga diharapkan bahwa bisnisnya itu akan berkelanjutan sampai dengan jangka yang panjang. Nah, proses seleksinya seperti apa? Seperti ini jadi setidaknya ada 3 tahap kalau dalam pemilihan konstituen yang ada di Srikahati ini. Tahap pertama itu adalah penyaringan aspek keuangan dan likuiditas. Jadi jangan sampai saham-saham yang ada di indeks ini itu berkapitalisasi pasarnya itu kecil, kemudian asetnya itu kecil dan dicarikan
perusahaan-perusahaan yang membukukan laba bersih secara konstan, bukan konstan ya, secara jangka panjang ya. Kemudian free float-nya besar serta average trading value-nya juga besar, sehingga jangan sampai ada istilahnya itu goreng menggoreng saham di dalamnya, karena rentang antara bid offer-nya itu tidak bagus. Kemudian yang tahap kedua, penyaringan bisnis inti. Jadi tidak boleh ya ada perusahaan seperti ini yang masuk di dalam indeks Riga Hadi, yaitu perusahaan yang memakai pestisida, kemudian perusahaan yang berkaitan dengan nuklir, berkaitan dengan persenjataan, berkaitan dengan tembakau, berarti rokok tidak bisa, ya. Kemudian alkohol, ya berarti emiten seperti DLTA dan MLBI tidak masuk di sini. Kemudian tidak boleh juga core bisnisnya berkaitan dengan pornografi, tidak boleh berkaitan dengan perjudian, ya tidak boleh berkaitan dengan genetically modified organism, ya atau organisme yang dimodifikasi ya genetiknya, serta pertambangan batu bara. Jadi emiten seperti PTBA, ITMG, dan teman-temannya itu juga tidak masuk dalam Serikahadi. Terus kemudian tahap ketiga itu adalah penilaian aspek ESG perusahaan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat tahap satu berkaitan dengan risiko pasarnya, kemudian tahap kedua itu berkaitan dengan risiko perusahaannya, dan yang ketiga itu berkaitan dengan aspek ESG-nya. Apakah menjalankan ya prinsip-prinsip bisnisnya itu dijalankan sesuai dengan kepentingan lingkungannya, kepentingan sosial, dan juga kepentingan perusahaan. Ya, environment atau lingkungan seperti apa? Yaitu produk dan inovasinya itu sifatnya harus berkelanjutan. Kemudian sumber daya alamnya, penggunaannya seperti apa, penggunaan energinya seperti apa, emisi gas rumah kacanya, ya tentu saja kita harapkan minimum ya. Kemudian manajemen limbahnya itu bagus. Kalau sosial seperti misalnya pelatihan dan pengembangan pegawai, kemudian praktek ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian governance, ya misalnya perlindungan hak pemegang saham itu seperti apa. Kompetensi dan peran Dewan Komisaris dan Direksi itu seperti apa. Apakah keterbukaan informasi itu berkualitas, etika bisnisnya ada tidak, serta praktek manajemen berkelanjutan, ya itu dijalankan atau tidak. Nah, jadi untuk indeks Rikati ini ya ini terdiri dari 25 saham. Ya, 25 saham perusahaan publik yang terpilih dari 600 lebih perusahaan publik yang ada di IHSG. Ya, dan kemudian susunannya ini tidak statis ya. Jadi sifatnya dinamis. Jadi setiap bulan Mei dan November itu akan ada yang namanya penyesuaian setiap tahun. Ya. Jadi contohnya saja ya, kalau kita pengen tahu ya, jadi pada bulan Mei atau November itu kita ada yang berubah nggak sih konstituennya? Nah, kita bisa melihatnya di website Bursa Efek Indonesia. Ya, di sini kita bisa masuk ya ke website idx.co.id. Kemudian kita masuk ke menu data pasar. Kemudian kita pilih indeks saham. Ya, kemudian muncullah halaman seperti ini. Ya, dan nanti tergantung kepentingannya, karena kita kepentingannya itu adalah berinvestasi pada reksadana indeks Regati dan kita ingin tahu konstituen terbarunya apa, maka kita pilih saja Serigati ya di antara sekian banyak indeks ini ya. Nah, terus kemudian kita download. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Di sini adalah evaluasi minor ya yang berlaku dari Maret sampai dengan Mei 2023. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 25 perusahaan atau emiten ya yang terbuka. Di mana di sini ada misalnya Astra Agro Lestari, Aneka Tambang, Astra Internasional, Alam Sutra Realty. Kemudian 4 bank besar ya, 4 bank besar buku 4 yang juga jadi favorit saya. Ya, istilah kata dari sejak dulu saya mahasiswa tahun 2009 sampai sekarang, yang namanya berinvestasi pada 4 bank besar ini itu tidak ada yang salah istilahnya ya. Kalaupun ada penurunan harga saham, berarti itu berkaitan dengan kondisi pasarnya sendiri. Ya, ini oleh karena inilah ya, saya juga termasuk faktor-faktor yang membuat saya itu merasa aman ya berinvestasi di reksadana indeks Serigati karena ada 4 bank favorit saya ini.
ya. Terus kemudian ada Bank BTPN Syariah, kemudian ada nama-nama yang besar juga ya, seperti Indofood CBP Sukses Makmur, ya. Kemudian ada Indofood Sukses Makmur, kemudian ada Indosemen, kemudian ada Java Convert, ya. Ini hampir semuanya ini perusahaan negara semua ya ini ya. Jasa Marga, Kalbe Farma, perusahaan gas negara, PTPP. Kemudian ada Sido Muncul, ini juga perusahaan favorit saya. Ya, terus kemudian ada Siloam, kemudian Semen Indonesia, Telkom, United Tractor. Nah, ini jadi meskipun ini bukan perusahaan penambang batu bara, tapi core bisnis dari UNTR ini itu masih terkait dengan jasa-jasa aneka jasa ya, mulai dari penjualan alat alat konstruksi ya, mesin-mesin konstruksi, mesin berat, termasuk juga kaitannya dengan batu bara juga sebenarnya ada ya. Ya, saya nggak tahu kenapa kok ini masuk di Serigati, atau mungkin karena memang sebagian besar dari profitnya itu datangnya memang dari penjualan alat berat ya, meskipun ada sebagian kecil yang berkaitan dengan batu bara. Terus kemudian Lever Indonesia dan kemudian Radela Wijaya Karya ya. Oke, jadi itu kita sudah tahu ya konstituennya dan satu alasan mengapa saya menyukai indeks ini. Kemudian alasan kedua ya yang membuat saya tertarik berinvestasi pada reksadana indeks ini ya yaitu adalah karena kalau kita lihat di sini perbandingan performa indeksnya ya, kita di Indonesia itu lebih mengenal indeks LQ45 ya, kemudian seiring berjalannya waktu kita mengenal juga indeks IDX 30 ya atau IDX 30, dan kemudian semakin kesadaran ISG masyarakat itu meningkat, kita mengenal indeks Serikati. Tapi kalau kita bandingkan ya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 seperti yang ada di gambar ini ya, kita lihat bahwa Serikati itu performa historisnya di masa lalu itu lebih baik ya, lebih baik ketimbang performa indeks IDX 30 dan LQ 45. Ya, memang ada sebuah ini ya, sebuah wisdom bahwa yang namanya kinerja masa lalu itu tidak menjamin kinerja masa depan. Ya, memang. Namun kinerja masa lalu ya saya percaya itu bisa memberikan kita data ya, statistik dan kecenderungan di masa depan itu kinerjanya seperti apa. Ya, di sini memang baru sampai November 2021. Tapi nanti di aplikasi reksadana bibit ya, saya akan tunjukkan perbandingan ya antara beberapa reksadana indeks yang menggunakan dasar Serikahati, IDX 30 dan LQ45 itu seperti apa perbandingannya. Ya, seperti itu. Baik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa saya itu sudah melakukan nabung reksadana indeks 10.000 per hari ya, itu mulai tanggal 1 Mei 2023 yaitu kemarin Senin ya, tapi karena kemarin Senin libur May Day ya, hari buruh, maka dalam pembeliannya akan dirapel dengan pembelian pada tanggal 2 Mei 2023 ini ya. Ini juga alasan saya mengapa saya memilih untuk berinvestasi di Bibit ya, karena di Bibit itu ada satu fitur yang namanya portofolio ya, di mana kita bisa membuat semacam wadah-wadah tertentu yang diperuntukkan untuk kepentingan apa. Jadi saya ya kalau misalnya ada uang nganggur tapi belum menemukan saham yang bagus ya, biasanya saya menempatkannya itu di dana tabungan. Saya juga ada kantong untuk dana pensiun. Saya juga ada kantong untuk dana kuliah anak saya. Dan untuk video ini ya yang akan dilaksanakan dan akan diperbarui ke depan-depannya, saya juga menciptakan satu kantong ya di sini ya. Saya menamainya eksperimen DCA Index Fund. DCA itu apa? Dollar Cost Averaging, atau dalam bahasa awamnya di sini adalah nabung. Jadi nggak peduli ya nilai indeksnya itu naik turun. Yang penting setiap hari 10.000 rupiah. Ya, di sini nilai portofolio saya sudah 20.000, tetapi belum ada kenaikan ya, karena kemarin saya sudah berinvestasi ya 10.000 pada hari Senin. Ini ya, ini adalah buktinya ya.
Jadi kemarin saya sudah berinvestasi 10.000, kemudian saya ya men-setting bahwa pembelian ini sifatnya akan bersifat nabung rutin. Frekuensinya harian, jadi nggak peduli Sabtu Minggu ya. Jadi selama 7 hari dalam seminggu itu pasti saya akan nabung 10.000 per hari. Dan di sini saya menggunakan Bank Jago ya, karena bibit dan Bank Jago ya itu memang merupakan satu kesatuan. Jadi saya lebih prefer untuk menggunakan Bank Jago sebagai tempat di mana saya bisa auto debit seperti itu ya. Nah, tapi ini preferensi ya. Saya lebih suka menggunakan Bank Jago karena lebih straightforward. Semisal ya kalian misalnya tidak mau menggunakan sistem nabung rutin seperti ini ya, tapi misal nabung rutin secara manual, silakan ya, bisa lewat BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Ya, yang penting di sini saya menunjukkan cara saya melakukan nabung rutin untuk eksperimen saya. Oke ya. Nah, di sini saya juga akan tunjukkan tadi ya, mengapa saya memilih reksadananya, ya, itu adalah reksadana indeks Serikahati. Jawabannya sebenarnya simpel ya, karena di sini ya saya hanya melihat satu produk reksadana yang berbasis Serikahati. Padahal kalau kita lihat bahwa yang namanya indeks Serikahati ya itu dipakai oleh banyak sekali perusahaan aset manajemen untuk menciptakan reksadana indeksnya. Ya, jadi bukan hanya BNP Paribas, ya di sini kita bisa lihat Batavia Prosperindo ada, Prosperindo Asset Management ada, Sinarmas, Surya Alam Timur, Surya Timur Alam Raya, kemudian Samuel Asset Management, Indo Premier Investment Management dan lain sebagainya, ya, Sukor juga ada. Tapi di bibit ini ya yang ada itu adalah BNP Paribas Serikahati, ya seperti itu. Nah, coba kita bandingkan ya, kita bandingkan dulu. BNP Paribas Serikahati sebagai wakil dari Serikahati, ya kemudian ini AM Index IDX 30 sebagai wakil IDX 30, terus kemudian LQ 45 tidak ada ya, jadi LQ 45 tidak ada, atau mungkin indeks syariah saja ya, kita pakai indeks syariah saja. Ini bagaimana? Kalau kita bandingkan ya, secara historical ya, year to date ya, kalau kita lihat dari 1 Januari kemarin sampai dengan akhir April kemarin, kita lihat bahwa yang biru ini, yaitu BNP Paribas Serikahati, itu berkinerja paling bagus ya, sejak 1 Januari kemarin. Kemudian sejak 1 tahun yang lalu, ya kita bisa lihat bahwa BNP Paribas Serikahati juga berkinerja paling bagus. Kalau kita tarik 3 tahun ke belakang, ya kita juga bisa lihat bahwa BNP Paribas Serikahati itu juga memiliki kinerja yang paling bagus dibandingkan dengan BNI IM Index IDX 30 dan Dana Reksa Indeks Syariah. Ya, jadi seperti ini yang menjadi alasan mengapa saya akan berinvestasi pada BNP Paribas Serikahati. Ya, jujur sebenarnya saya berencana untuk menyandingkan Serikahati dengan IDX 30. Namun yang membatalkan niat saya adalah bahwa di dalam BNI, di dalam IDX 30 ya, itu ada racun ya. Saya bilang racun tapi nanti banyak yang tersinggung ya. Tapi ada racun tapi kita semua tahu lah ya siapa racun itu ya yang membuat IDX 30 itu kena beban ya sehingga tidak bisa berkinerja baik sebaik Serikahati. Oke, ya jadi seperti itu kira-kira ya untuk video kali ini. Jadi saya rencananya akan mengupdate kabar dari investasi saya itu setiap hari Minggu. Jadi ini adalah hari Selasa, berarti kita akan bertemu lagi hari Minggu besok. Ya, kita akan lihat bagaimana perkembangan investasinya, berapa model yang sudah saya keluarkan sampai dengan hari Minggu. Ya, kemudian minggu depannya lagi saya kabarkan lagi, minggu depannya lagi saya kabarkan lagi, hingga harapannya sampai dengan akhir Desember 2023. Dan kita lihat bagaimana kinerja dari investasi di reksadana indeks BNP Paribas Serikahati ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video saya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.